Assalamualaikum Sobat Aksa Mas Go. Kali ini kita mau sharing-sharing nih bareng gua Aksa. Nah, kita akan sharing terkait dengan pilihan transportasi kalau dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Ini untuk yang warga yang menujunya Jakarta atau mungkin Jabodetabek ya dan sekitarnya, sebenarnya enakan naik apa gitu ya, naik apa. Nah, kita mulai dari yang termurah. Sebenarnya kalau yang termurah itu ada bus Damri gitu ya. Bus Damri itu kayak tersedia di semua terminal, tapi gue sendiri sebenarnya belum pernah nyobain bus Damri gitu kan. Kenapa? Karena ya kayaknya nunggunya agak lama, terus nunggu penumpangnya penuh ya maksudnya. Terus gue juga nanti bingung turunnya, meskipun lokasi gue ini di tengah kota, tapi kayak gue ngerasa gue turunnya di mana ya gitu. Sebenarnya kayak seingat gue tuh kayak ada yang di Blok M. Apakah boleh turun di pinggir jalan atau apa namanya, harus di pemerintahan air? Nah, gue nggak ngerti. Nah, tapi tarifnya sendiri murah, kalau nggak salah tuh naik Damri itu sekitar berapa, 30 ribuan ya kalau nggak salah kayak gitu. Ini gue benerin rambut bentar. 30 ribuan gitu ya, 30 ribuan kalau nggak salah nih. Nah, tapi itu kalau dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta. Nah, enaknya Damri ini juga ternyata bisa ke sampai jauh, misalnya kayak ke Karawang dan sebagainya. Kemarin gue sempat baca ada yang komentar kayak gitu, positive people. Terus nah itu, tapi gue belum pernah nyoba ya, mungkin Damri ini bisa jadi pilihan. Terus yang kedua, kalau teman-teman ini sendirian gitu, nah ini bisa menggunakan kereta bandara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Kereta bandara tarifnya ini 70.000 dari Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun BNI City. Stasiun BNI City ini stasiun yang ada di tengah kota Jakarta, tapi kalau agak maju dikit ada stasiun Manggarai gitu. Jadi tinggal dipilih. Kalau harganya ini 70. Nah, 70.000. Nah, kalau teman-teman sendirian dan nggak bawa barang banyak, kayaknya lebih baik naik ke KA Bandara karena lebih tepat waktu, terus nggak ada kemacetan dan lain sebagainya gitu. Jadi terus kalau menuju stasiun bandara itu juga mudah gitu kan, karena udah ada KA Layang gratis, jadi tinggal menuju stasiun KA Bandara. Sebenarnya ada Transjakarta nih, ada Transjakarta itu kan 3.500, tapi itu cuma sampai di Kalideres. Dan itu jam-jam tertentu, kalau kalau nggak salah dari jam 5 sampai jam 9, nanti sore dari jam berapa, 5 sampai jam 9 malam ya kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya bus Transjakarta itu untuk karyawan yang bekerja di seputaran Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terus eh, kalau naik Transjakarta tuh dari stasiun KA Bandara. Jadi di depan stasiun KA Bandara nanti bis-bisnya tuh berhentinya di situ. Tapi ya itu kalau jam-jamnya tepat ya, kalau kalian landingnya tuh di jam-jam pagi atau sore sekalian. Terus apa namanya? Opsi selanjutnya adalah, itu kan tadi kalau sendiri enakan naik apa gitu, misalnya naik kereta gitu bisa. Nah, ada juga nih kalau teman-teman perginya misalnya berangkatnya ini sama keluarga atau enggak, paling enggak berdua, bertiga. Nah, kalau gitu sih gue saranin lebih baik naik taksi gitu ya. Nah, ini ada opsi taksi online atau taksi konvensional. Nah, gue sendiri nih, kalau gue yang mengalami, gue kalau di jam yang nggak sibuk gitu kan, jam yang nggak ada jam kemacetan gitu, misalnya jam pagi hari atau sore hari itu, gue lebih memilih taksi konvensional. Karena justru ketika gue memilih taksi konvensional yang Bluebird nih, ini nggak sponsor ya, ini yang Bluebird ini, gue justru bisa menghemat sekitar 50 sampai 70 ribu daripada gue naik taksi online gitu kan. Taksi online kan sudah di lock nih ininya, argonya kanan. Tapi dengan gue pakai taksi konvensional yang Bluebird itu, justru gue bisa menghemat sekitar 50 sampai 70 ribu ongkos. Jadinya kalau di jam yang nggak sibuk, gue akan memilih menggunakan taksi yang Bluebird gitu ya. Tapi kalau di jam sibuk yang mending taksi online aja gitu kan ya. Terus kalau ada taksi konvensional yang lain, yang maksudnya yang nggak Bluebird gitu, yang ada merek-merek lain. Nah, gue pernah nanya gitu ya, dia minta harganya di lock, misalnya kayak dia membolehkan kayak ya udah mas, harganya di lock aja, misalnya kayak dari sini sampai tempat masnya sekian gitu kan. Nah, eh, tapi menurut gue harga itu masih mahal, masih kalau nggak salah nggak beda jauh dengan yang taksi online, malah sedikit lebih mahal. Jadi itu tadi, lihat kondisi. Menurut gue tuh teman-teman, kondisinya emang kalau ke Jakartanya lagi di jam-jam macet, mending taksi online. Tapi kalau lagi nggak macet, mending taksi konvensional, karena meskipun pakai argo ternyata kayak lebih murah. Kalau itu yang gue alami, karena posisi gue ini di tengah kota, terus
ya maksudnya pasti gue akan mengalami kemacetan dan lain sebagainya gitu. Jadi gue melihat, oh kalau di jam nggak macet ya ternyata gue bisa hemat. Itu tadi positive people, apa namanya, sobat Aksa Mas Go, pilihan transportasi dari Bandara Soekarno Hatta ke tengah kota enaknya naik apa itu tergantung, kalau menurut gue tergantung situasinya, tergantung kalian berangkatnya sendiri atau enggak. Itu tadi sedikit yang bisa kita share. Kalau teman-teman punya pandangan lain, punya apa yang namanya opsi-opsi lain, nah boleh banget kita sharing bersama, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, udah subscribe Aksa Mas Go. Wassalamualaikum.